siap belajar hari ini? Siap. Luar biasa. Coba ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk doa dulu sebelum melakukan pembelajaran. Silakan Dendi. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Nah, Ibu mau ngecek dulu kesediaan anak-anak Ibu sudah siap belum belajarnya. Karena alat tulisnya Ibu sudah siap. Hari ini kita akan belajar tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek. Siapa yang pernah baca cerita pendek? Sebelum itu Ibu isi dulu, Ibu bacakan dulu daftar hadir kalian. Ibu mau tahu apakah sudah lengkap di kelas ini. Dendi Anugrah, Hadir. Mukti, Wahyu, Berdo, Presti, Lilis, Kanaya, Mia. Oke, anak Ibu sudah lengkap, sudah hadir. Nah, Ibu mau memberikan tahu dulu bahwa tujuan pembelajaran kita di materi ini yang pertama, siswa mampu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek. Tujuan yang kedua, siswa bisa menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerita pendek. Dan yang terakhir, siswa mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek. Nah, KIKD-nya pembelajaran hari ini, KD-nya 3.8, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. KD 4.8, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen. KI-nya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianjurnya. Itulah tujuan pembelajaran serta KIKD untuk materi kita hari ini. Kita belajar tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek. Nah, cerita pendek itu anak-anak semua merupakan salah satu karya sastra yang memfokuskan satu tokoh di dalam satu cerita. Nah, itulah anak-anak. Jadi, sebentar ya. Nah, ketika kita membaca cerita pendek, pastinya kita bisa melihat karakter tokoh di dalam cerita itu kan. Nah, semakin banyak cerita pendek yang sudah kita baca, semakin banyak karakter yang kita dapatkan, yang kita temui di dalam tokoh dalam cerpen itu. Nah, begitu pula di nilai kehidupan. Di cerita pendek itu pastinya ada nilai yang bisa kita petik. Nah, ini pun ada satu cerita. Bisa salah satu dari antara kalian yang membacakannya, yang bersedia silakan. Dendi saja, laki-laki atau Mukti saja boleh. Saya saja ya, Pak. Oh, boleh, maju ya, nakku. Boleh maju nakku. Teman-temannya yang lain didengarkan ini Dendinya ketua kelasnya. Besar-besar ya. Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nabi. Alangkah tercenangnya Adi Saleh
karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang, panas, rintik, kesakitan. Dan dia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihat di neraka tak kurang ibadahnya dari dia. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka lalu bertanya, kenapa semua di neraka ini? Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu tidak mengerti. Sampai habis, Mas Dendi. Habis mengaku. Lanjutkan saja. Bagaimana Tuhan kita? Bukankah kita disuruh yang taat beribadah, kedua beriman? Ya, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu, orang-orang seperti kita semua dan tak kurang ketaatannya beribadah. Memang tidak adil. Kalau begitu kita harus minta kesaksian kesalahan kita ke neraka. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangannya. Ya boleh, jangan lama-lama ya, Ibu. Nah, dari cerita pendek ini yang dibacakan oleh saudari Devi itu, anak-anak semua, inilah bentuk dari salah satu banyaknya cerita pendek itu. Jadi di dalam cerita pendek itu berjumlah sekitar 500 sampai 5.000 kata. Nah, Ibu mau ngetes pertanyaan pada anak-anak, apakah sudah paham bagaimana mengidentifikasi dan menemukan nilai kehidupan dalam cerita yang dibikin oleh A.A. Nafis ini? Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh dalam cerita pendek tadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Boleh Wahyu. Nah, di dalam cerita itu tokohnya ada kakek, Haji Jidi, dan juga Haji Saleh. Waduh, luar biasa, bagus. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai tokoh Haji Saleh dalam cerita pendek itu? Ada yang bisa jawab? Nah, Berdo, silakan jawab. Dari cerita itu, Haji Saleh itu banyak memfokuskan beribadah kepada Tuhan, tetapi kewajiban sebagai suami dan ayah ditinggalkannya sehingga anak dan istrinya terlantar. Aduh, luar biasa, jawaban yang sangat benar Berdo dan Wahyu, terima kasih. Nah, anak-anak semua, bagaimana kita menentukan atau menemukan nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek ini? Tentunya kita harus membacanya dulu, membaca cerita itu dulu. Setelah membaca, pasti kita bisa menemukan nilai mana yang bisa kita bawa ke dalam dunia nyata. Seperti nilai kejujuran, nilai peduli, itu bisa kita bawa ke dalam dunia nyata. Tapi kalau nilai kehidupan yang negatif, semacam kebohongan, kejahatan, pencuri, itu sebaiknya jangan kita bawa ke dunia nyata. Cukup kita jadikan pelajaran saja bahwa hal itu tidak baik dilakukan. Nah, jadi Ibu mau bentuk ada kelompok. Kita bikin tugas, Ibu ada tugas untuk anak-anak. Bikin tugas kelompoknya sekitar satu kelompok 2 sampai 3 orang. Bentuklah dari sekarang. Tugasnya ini. Ini tugasnya ini. Nilai-nilai kehidupan apa yang dikisahkan di dalam cuplikan-cuplikan berikut. Nah, ini cara menjawabnya ini berdasarkan dari cerita pendek yang sudah dibacakan temannya tadi. Jadi nanti kalian isi. Oke, ya. Ada 5 soal. Dikerjakan hari ini juga, Ibu tunggu. Kalau sudah selesai, perwakilannya boleh maju untuk membacakan hasil diskusinya. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang.
Aman ya? Kelompok ini aman? Iya, Ibu. Kelompok ini laki-laki aman? Aman. Ada yang sudah bisa maju ke depan? Boleh keluar dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, maju kelompok 1. Bacakan sama teman-temannya hasil dari diskusinya ya. Oke, jadi kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi dari kami. Itu kami cuplikan dari cerita 1. Nah, ini bidang kehidupan agama. Kenapa? Alasannya itu adalah dalam cuplikan tersebut melibatkan Tuhan sebagai pencipta kehidupan dan kematian. Sudah dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2, mana kelompok 2? Nah, coba dibacakan untuk cuplikan cerita nomor 2. Silakan maju perwakilannya. Jadi dari cuplikan nomor 2 itu di dalam bidang kehidupan budaya. Nah, alasannya itu karena dalam cuplikan tersebut masih adanya tradisi di suatu masyarakat dalam mempercayai seorang dukun. Begitu. Terima kasih Berdo. Kelompok 3, perwakilannya membacakan cuplikan cerita nomor 3 ya. Kita perhatikan ini anak-anak. Baiklah, cerita nomor 3 yaitu bidang kehidupan sosial. Alasannya, dalam cuplikan tersebut permasalahan yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu pertentangan antar sesama, baik dalam kaum menolong, perayaan pesta atau saling. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Nah, anak-anak, dari kesimpulan Ibu tangkap dari semua jawaban anak-anak ini semua, bahwa manfaat langsung dan yang bisa kita rasakan ketika membaca cerita pendek itu sangatlah positif. Selain kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan di dalam cerita itu, kita juga bisa ikut langsung merasakan selayaknya di dalam tokoh cerita tersebut. Jadi dari cerita itu kita mendapatkan pembelajaran di dalam dunia nyata bisa kita bawa dan juga ketika kita dihadapkan suatu masalah kita bisa pelajari sesuai dengan yang sudah kita baca berdasarkan cerita pendek itu. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu beri kesimpulan kalau hari ini berdasarkan pembelajaran kita mengenai meneladani nilai kehidupan cerita pendek, itu kita bisa belajar banyak tentang kehidupan dari cerpen. Kita diajak untuk melihat tokoh, masalah, dan pilihan mereka. Lalu kita mengambil pelajaran berharga seperti bisa kejujuran, kebaikan, dan hal-hal positif lainnya yang bisa kita tiru di dunia nyata. Untuk anak ibu ada yang bisa menyebutkan satu orang saja pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Berdo ya silakan. Dari pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa cerpen itu bukan hanya cerita saja, tapi dengan membaca cerpen kita bisa dapat menemukan nilai-nilai kehidupan yang positif maupun yang negatif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk anak kelas 11 ini. Aktifannya di dalam kelas sudah sangat luar biasa. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Permisi ya.